Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Yuliton Digesa, mahasiswa PPG, guru tertentu tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Patimura Ambong dengan NIM 20244999477. Pada hari ini, Rabu 16 Juli 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar anak-anakku? Luar biasa. Sebelum kita mulai materi pelajaran pada hari ini, mungkin di antara siswa ada yang bisa pimpin kami dalam doa. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih pada kesempatan pagi ini. Ya Tuhan, kami anak-anakmu datang lebih berat ya Tuhan. Ya Tuhan, tuntunlah kami dalam pelajaran ini. Ya doa kami serta dalam tangan ini kekuatan hadiah. Silakan kembali. Ya, Pak Guru lagi mengecek kehadiran siswa. Apakah di antara anak-anak ada yang tidak masuk kepada hari ini? Berarti semua hadir. Luar biasa. Sebelum kita mulai, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Tepuk tangan semua. Pancasila. Oke, luar biasa anak-anak. Sebelum Bapak memulai memberikan materi pelajaran, mungkin Pak Guru harus bertanya, apakah ada yang ingat materi apa yang kita sudah belajar pada pertemuan minggu lalu? Iya, benar sekali, luar biasa. Pentingnya memiliki pedoman hidup. Iya. Jadi luar biasa. Jadi mari kita memasuki materi pada hari ini. Jadi mungkin anak-anak masih belum tahu toh materi hari ini. Ya. Mari kita lihat sama-sama. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah anak-anak atau peserta didik mampu memahami isi dari sila-sila Pancasila dengan benar. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Terus tujuan pembelajaran yang kedua pada hari ini yang kita harus tahu adalah peserta didik mampu menerapkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan
sehari-hari dengan benar. Dua poin ini adalah tujuan belajar pada hari ini. Sebelum kita memasuki dalam pelajaran, mungkin kita ice breaking. Kita ice breaking dulu. Ada yang tahu SMK bisa SMK hebat? Luar biasa. Kita anak-anak SMK, peserta didik SMK itu harus tahu. Karena ini adalah moto daripada pendidikan SMK di seluruh Indonesia. Oleh karena itu kita mulai sama-sama ya. SMK bisa. SMK bisa. Vokasi menguatkan Indonesia. Kita ulang lagi satu kali. SMK bisa. SMK bisa. Pendidikan vokasi menguatkan Indonesia. Amin. Oke, semangat ya anak-anak. Mari kita sebelum memasuki pelajaran untuk membuka cakrawala berpikir kita, tujuan belajar pada hari ini, mari kita sama-sama menonton video sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, apa kabar? Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna. Kali ini Ibu akan mengajar pengamalan Pancasila, yaitu dari sila pertama sampai sila kelima. Tonton sampai habis ya, dan miskin. Anak hebat, apakah kamu tahu lambang negara kita? Ya, lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Nah, di dalam lambang burung Garuda tersebut juga terdapat 5 buah ruang di dalam perisai yang merupakan simbol-simbol dasar negara Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Setiap lambang sila Pancasila yang terdapat dalam buku Garuda mempunyai makna masing-masing. Mari kita pelajari satu persatu ya. Nah, kita mulai dari sila pertama, yang ini yang Tuhan dan Maha Esa, dilambangkan dengan gambar bintang. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila pertama antara lain beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Yang kedua, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, menghormati agama orang lain. Yang keempat, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Yang kelima, hormat menghormati dan saling bekerja sama antar pemeluk agama. Kemudian, yang keenam, rajin beribadah dan berdoa sebelum dan sesudah makan. Itulah contoh-contoh pengamalan dari sila pertama. Kita lanjutkan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan gambar rantai. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua antara lain, yang pertama, saling membantu dan menolong antar sesama manusia. Misalnya, membantu korban bencana alam dan juga menolong teman atau adik yang jatuh dari sepeda. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman dalam gaul. Yang ketiga, bersikap sopan kepada orang tua. Yang keempat,
saling mencintai sesama manusia. Yang kelima, mengembangkan sikap tenggang rasa. Dan yang keenam, menjenguk teman atau orang yang sedang sakit. Itulah contoh-contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua. Sekarang kita lanjutkan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, lambang sila ketiga adalah pohon beringin. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila ketiga antara lain, yang pertama, cinta tanah air dan bangsa. Yang kedua, bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, mencintai dan bangga menggunakan barang buatan Indonesia. Yang keempat, mempelajari kesenian dari daerah lain. Yang kelima, gotong royong atau kerja bakti. Yang keenam, mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Kemudian yang ketujuh, berteman tidak membeda-bedakan suku dan agama. Dan yang terakhir, bermain dengan rukun bersama teman. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila ketiga. Kita lanjutkan sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lambangnya adalah kepala banteng. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila keempat antara lain, yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Yang ketiga, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Yang keempat, mau menerima hasil keputusan demi kepentingan bersama. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bersama. Dan yang keenam, musyawarah dalam pemilihan ketua kelas. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan penamalan sila keempat. Kemudian sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kelima antara lain, yang pertama, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang kedua, menghormati hak-hak orang lain. Yang ketiga, tidak berbuat curang kepada orang lain. Yang keempat, tidak boros dan suka menabung. Yang kelima, menghargai hasil karya yang dibuat orang lain. Yang keenam, melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Yang ketujuh, menghormati hak-hak orang lain. 8. Berbuat baik dan saling membantu serta bergotong royong. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kelima. Nah, demikian video pelajaran kali ini. Ya, setelah kita melihat, menonton, mengikuti isi makna dari video tadi, maka kita mungkin siswa mungkin sedikit tahu apa yang Bapak sudah sampaikan tujuan daripada pembelajaran pada hari ini. Oleh karena itu, nah, untuk mendalami materi, kita mulai belajar, yaitu kita belajar tentang Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang berfungsi untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya dasar. Maka kedua kata ini digabungkan menjadi satu, yaitu Pancasila. Pancasila merupakan 5 dasar
yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Di luar dari Pancasila tidak bisa. Kita sebagai warga negara Indonesia, kita hidup berpedoman pada Pancasila. Karena Pancasila memiliki nilai-nilai yang harus diterapkan di dalam kehidupan masing-masing, diterapkan dan dipraktikkan. Jadi sila itu artinya panca artinya 5, sila artinya dasar. Ini adalah lambang-lambang daripada kelima sila, Pancasila. Sila pertama melambangkan apa, anak-anak? Bintang. Sila pertama itu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua melambangkan rantai emas. Sila kedua itu apa bunyinya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga melambangkan apa, anak-anak? Pohon beringin. Yaitu apa? Persatuan Indonesia. Sila keempat melambangkan apa? Kepala banteng. Apa itu bunyi daripada sila keempat? Ya, benar sekali. Sila kelima melambangkan apa? Padi dan kapas. Apa itu sila kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah kita melihat lambang dan kelima sila ini, maka kita juga harus mengetahui dan memahami arti daripada kelima sila. Sekarang sila pertama itu dia berbicara tentang apa? Sila pertama itu dia berbicara tentang ketuhanan. Kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita percaya dan beriman kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu ada. Kita sebagai manusia, kita sebagai warga negara Indonesia memiliki agama. Kita berbeda-beda, tapi kita berbeda-beda agama, tapi kita semua satu, menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa. Sekarang sila kedua, apa itu? Dia berbicara tentang apa? Tentang kemanusiaan itu sendiri. Karena manusia adalah makhluk Tuhan. Harkat dan martabat dijunjung tinggi. Sila ketiga dia berbicara tentang apa? Persatuan. Walaupun kita berbeda-beda tapi satu. Berbeda suku tapi kita semua warga negara Indonesia. Berbeda-beda bahasa daerah, kita dipersatukan dengan bahasa Indonesia. Sekarang makna daripada sila keempat itu apa? Dia berbicara tentang apa? Kerakyatan. Demokrasi untuk hak memilih dan dipilih kembali kepada hak rakyat. Dia berbicara tentang hak asasi manusia, hak berpendapat, hak untuk memilih dan dipilih. Sila yang kedua dia berbicara tentang apa? Keadilan. Apapun tingkah laku, apapun perbuatan apapun, kita lakukan dengan jujur dan adil. Ini sila pertama mengandung makna untuk senantiasa menghormati agama dan keyakinan masing-masing. Jadi kita saling menghargai dan menghormati. Orang Islam menghormati kepada orang Kristen. Begitu juga orang Kristen menghormati dan menghargai kepada orang Buddha. Jadi kita saling menghargai dan menghormati sebagai manusia ciptaan Tuhan dan sebagai manusia Indonesia. Sesuai dengan agama dan keyakinan kita
masing-masing. Kita juga harus menghargai keberagaman agama. Indonesia memiliki 5 agama. Saling menghargai dan menghormati. Misalnya, kalau kita lewat di sebuah jalan, lewat di orang punya kampung, di situ ada gereja atau di situ ada masjid, di mana orang sedang beribadah, kita ribut tidak? Nah, jangan ini ada orang lain ibadah, jadi kan begitu. Jadi kita lewat dengan tenang. Berarti kita ada rasa menghargai kegiatan orang lain atau ibadah agama yang lain. Kita harus selalu menghargai serta menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Kita menganut agama Kristen. Begitu juga dengan orang yang beda agama, dia juga menganut dia punya agamanya sendiri sesuai dengan keyakinan masing-masing. Jadi contohnya adalah saling menghormati dan menghargai keberagaman umat beragama dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar kita. Di kabupaten kita itu banyak agama. Jadi kita selalu, mungkin orang Katolik beda pendapat dengan orang Kristen Protestan. Orang Islam beda pendapat dengan orang Kristen. Yang selama ini atau yang pernah kita lakukan beda-bedakan. Setelah kita menerima pelajaran ini, kita tidak boleh. Kita menghargai dan menghormati keyakinan agama lain. Ya. Terus isi dan makna daripada sila kedua. Sila kedua mengandung makna untuk senantiasa menghargai hak-hak asasi manusia. Jadi kalau dia berbicara tentang HAM itu banyak. Hak untuk berpendidikan, hak untuk hidup, hak untuk ini. Kalau saya membunuh kamu, saya melanggar HAM dan saya berdosa kepada Tuhan karena Tuhan larang membunuh. Karena apa? Kau punya hak untuk hidup. Untuk menentukan umur panjang dan tidaknya itu ada di tangan Tuhan. Menghargai hak-hak hidup orang lain. Mungkin kita mengambil tanahnya milik orang lain secara paksa, tanpa diketahui oleh pemiliknya, haknya. Berarti kita bukan orang. Jadi menjunjung tinggi hak dan kewajiban hak orang lain. Menjaga hubungan yang baik antara sesama manusia. Hidup ini saling ketergantungan atau saling. Kalau kita perlu sesuatu, kita butuh orang lain. Kita butuh uang, waktu pada saat kita tidak ada uang, kita pergi orang yang kita kenal atau keluarga kita atau teman kita. Kalau dia ada uang, dia bisa bantu kita. Karena kita sudah membuat hubungan yang baik dengan mereka atau dia. Oleh karena itu, anak-anak menjaga hubungan yang baik, bukan saling musuh, ya, bukan saling lawan, bukan saling membenci antara satu dengan yang lain. Serta memperlakukan sesama dengan adil. Ya. Kita semua harus jadi penegak keadilan. Karena keadilan dan kejujuran adalah dasar daripada ibadah itu sendiri. Apabila kita jujur di dalam kehidupan kita, di dalam bicara kita, di dalam praktik kita, maka kita kategorikan menjadi orang yang jujur dan adil. Nah, ini makna daripada sila kedua dan dia punya contohnya adalah menjaga toleransi antar umat beragama, antar sesama. Tidak melakukan diskriminasi berdasarkan ras, suku, ataupun agama. Nah itu. Jadi SARA. Apa itu SARA? SARA. Halo. SARA itu loh. Ras, suku, ataupun agama antar golongan. Kita Indonesia ini kan berbeda-beda suku. Ada kulit hitam, ada kulit putih, ada rambut panjang, ada rambut keriting. Apa kita selalu mau benci-benci? Mau selalu baku marah-marah? Enggak bisa. Pancasila bilang itu apa? Kita tidak boleh membeda-bedakan. Diskriminasi itu kata lainnya adalah sifat membeda-bedakan. Karena kita adalah warga negara Indonesia. No discrimination in the state. Nah, ya itu. Terus yang berikut adalah sila ketiga. Kita juga
harus tahu apa itu makna daripada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu artinya Bhinneka Tunggal Ika? Biarpun berbeda-beda, tetapi tetap satu, yaitu sebagai warga negara Indonesia. Itu loh. Tadi kan beda-beda agama toh. Tadi kan beda-beda kulit toh. Tadi kan beda-beda rambut toh. Nggak bisa begitu. Jadi melalui pelajaran ini ke depan, dalam menjalankan atau mempraktekkan kehidupan sehari-hari, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Ya, contohnya, salah satu contohnya adalah mengikuti kegiatan gotong royong di lingkungan sekitar kita. Misalnya di desa kita itu beda suku ada pendatang, ada putra daerah, ada suku Moni, ada beda suku, ada beda lagi agama Katolik, agama Kristen atau agama Islam. Tapi apa? Dalam melaksanakan tugas-tugas kampung yang di bawah pimpinan kepala desa, kita apa? Turut melakukan, menyelesaikan suatu pekerjaan atau aktivitas di kampung itu. Kalau kita warga kampung itu baru malas tahu, tidak hadir, maka itu juga merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila tadi. Jadi selalu menghargai perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah makna daripada sila Persatuan Indonesia, yaitu sila ketiga. Kita juga harus tahu bagaimana makna daripada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat mengandung makna untuk senantiasa berpartisipasi aktif dalam kehidupan bernegara, ya. Kehidupan bernegara itu apa? Apa yang biasa dilakukan? Kegiatan negara itu apa salah satunya? Pemilu. Itu kegiatan negara. Setiap warga negara punya hak untuk memberikan suara pada saat pemilihan umum. Senantiasa berpartisipasi aktif dalam kehidupan bernegara, berdemokrasi dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat, serta mampu menghargai keputusan bersama. Dari dalam suatu perkumpulan di kampung kita, misalnya di distrik kita ada surat undangan yang diundang oleh kepala desa maupun camat. Setiap warga negara baik mulai dari usia 15 tahun usia wajib hadir, karena ini agenda penting yang kita harus bicarakan untuk membangun distrik kita, kampung kita. Kita tidak boleh lalai, kita turut berpartisipasi hadir dan mendengarkan semua yang disampaikan di dalam rapat itu sendiri. Dan terakhirnya itu bagaimana pendapat masing-masing persatukan dan mengambil keputusan bersama di bawah pimpinan kepala desa. Atau keputusan bersama itu ada yang melanggar? Tidak begitu langgar dong. Harus mengambil keputusan bersama, jangan beda pendapat. Kok pendapat tidak benar? Kok pendapat itu tidak benar? Tidak selesai. Nggak boleh begitu. Harus kita turut mengambil dalam keputusan, menghargai keputusan pimpinan, yaitu kepala desa. Contohnya adalah mengikuti pemilu dan musyawarah dalam mengambil keputusan di lingkungan sekitar. Makna daripada sila ketiga yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh, ada kata seluruh? Atau Indonesia Tengah sampai Aceh saja? Papua tidak? Seluruh Indonesia, batas PNJ sampai Aceh, harus melakukan keadilan. Sila kelima mengandung makna untuk senantiasa membantu sesama yang membutuhkan, serta menentang ketidakadilan sosial. Ketidakadilan itu apa? Kalau tidak jujur itu ketidakadilan. Sembunyi-sembunyi itu ketidakadilan. Korupsi itu ketidakadilan. Semua yang main sembunyi tujuannya mau merugikan orang lain, itu adalah kategori ketidakadilan. Sehingga negara itu tidak berjalan dengan baik kalau apabila warga negara banyak yang memiliki sifat atau nilai ketidakadilan. Salah satu contoh juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan membantu sesama yang kurang mampu di lingkungan sekitar kita.
Harus ada jiwa sosial, jiwa kasih, jiwa berbagi, jiwa sayangi kepada sesama. Kalau sesama orang lain sakit, kita membantu berupa uang maupun pikiran, moral maupun material. Ya, jadi kita harus jadi orang yang peduli, siap melengkapi kebutuhan orang lain, siap menolong orang lain. Maka disitulah kita menjadi orang yang terhormat. Jadi ini kita sudah pahami makna daripada sila-sila Pancasila. Jadi Pancasila itu adalah dasar negara. Ya. Demikian pelajaran pada hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita, semoga bermanfaat. Apa yang saya sampaikan ini menjadi sebuah ilmu yang sangat berguna, yang sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di sekolah, di lingkungan masyarakat, dan di gereja. Tuhan memberkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, anak-anak, setelah kita mengikuti materi ini, marilah kita ice breaking dulu ya. Ini dari tadi anak-anak ini bosan-bosan, soak-soak. Ada yang tadi sudah mengantuk dan lain-lain. Ayo, bangkit berdiri semua. Hai. Apa kabar? SMK Pendidikan Vokasi menguatkan Indonesia. Tepuk tangan dulu. Ayo, kita seperti apa lagi? Kita harus semangat lagi ya. Ini masih dari anak-anak ya. Danau Pandai manis, itu tinggal 1, 2, 3. Danau Pandai manis di tengah pulau kami. Danau Pandai manis di tengah pulau kami, manis, mana Pandai manis, manis, mana Pandai manis. Silakan duduk kembali, anak-anak. Ya, anak-anak, kita harus diskusi tentang materi tadi. Maka Pak Guru membagi kelompok. Yaitu Pak Guru sebutkan nama-nama kelompok tadi. Di sini sesuai dengan jumlah Bapak akan bagi kelompok. Begitu Bapak sebutkan nama, nanti anak berdiri baru mencari temannya di kelompok 1, yaitu di sebelah kanan saya. Julianus Imo, ayo kelompok 1. Julianus Imo, Jitro Pigai, Ria Imo, Messi Gobai. Yang sebut bisa ambil kelompok 1. Ya, berdiri lagi ya. Ini Bapak bagi kelompok. Kelompok 2, Julince Gobai, Obed Digi, Yermias Gobai, Julianus Gobai, Julianus Nabelau. Kelompok 2.
Kelompok 3, Sepnas Kedepa, Aser Gobay, Rahel TKG, Nopias Tatogo. Ini kelompok 3. Kelompok 4, Onace Peking, Onace Nawipa, Sila Pigome Orpa Nawipa, Oktopince Gobay, Demianus Muyapa. Coba deh, dapat di kelompok mana? Ini sana. Oke, sudah siap? Pak Guru akan bagikan lembar kerja ya siswa. Siswa akan mengisi, ada nama-nama kelompok di sini. Terus apa yang tadi kita belajar, bagaimana untuk kita bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan. Jadi ini diskusi kelompok ya, yang sesuai dengan yang kita sudah pelajari. Oke, silakan diskusi. Ini waktu, jadi silakan ya. 1, 2, 3. Oke, kau metai. Anak-anak, kita punya waktu selama 15 menit. Silakan diskusi sesuai dengan materi apa yang kita pelajari. 5 menit. Ini tidak usah juga bisa. Nanti ketua kelompok bacakan saja yang ini. Eka auto kaya wiko te batari ka. Yaki kan ko da dom tutai. Uwai ko da awai. Iki kan ko da
Lagi mana mana terbuka. Yung apa? Why do? Ebe peka why do? Nena mana beka antai. Mana beka yang kan nena kan mana beka yang. Diskusi kalau lagi mana beka dan buka hati lagi. Ikan gini kau udah nambah ke wah, mati ya buka hati tayo.
Enggak, motor be gua mana kaya gua motor kamera depan kau. Mana be kaya gitu. Mungkin ada yang tidak mengerti dengan soalnya kan, Nana? Mengerti kalau semua ada. Oh, mengerti ya, ya.
Ya, silakan diskusi ya. Ini mungkin kita punya waktu, mungkin hampir mau selesai. Jadi segera ya, segera diskusinya ya tentang nilai-nilai Pancasila. Diskusinya tidak keluar dari materi apa yang kita sudah belajar. Tidak perlu terima. Terima kasih.
Oke, anak-anak, kayaknya sudah waktunya sekarang. eh, Setelah kita diskusi dan eh, apa diskusi tentang nilai-nilai Pancasila, maka Bapak memanggil mewakili kelompok masing-masing akan mempresentasikan hasil diskusinya. Maju ke depan, eh, maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Mungkin Bapak panggil mulai dari kelompok 1. Silakan. Silakan berdiri lalu membacakan apa yang kalian diskusi. Bacakan saja. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami kelompok 1. Kami mau kamu menyampaikan hasil presentasi kami di pagi hari ini. Jadi pertanyaannya, aktivitas studi kasus ini kasus di lingkungan sekolah terjadi perbedaan pendapat antara dua kelas mengenai pelaksanaan kegiatan bakti sosial. Kelas X1 ingin kegiatan dilakukan di panti asuhan, sementara kelas X2 ingin dilakukan di lingkungan sekitar sekolah yang terdampak banjir. Kedua pihak bersikeras pada pendapatnya tanpa musyawarah. Pertanyaannya, 1. Sila Pancasila apa yang relevan untuk menyelesaikan konflik di atas? Jelaskan alasannya. Jawabannya, sila keempat. Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Alasannya, karena sila ini menekankan pentingnya bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Nomor 2, apa yang sebaiknya diambil agar keputusan dapat diterima bersama? Jawabannya, langkah yang diambil adalah mengadakan musyawarah bersama antara kelas X1 dengan kelas X2. Demikian hasil presentasi kami dari kelompok 1. Sekian. Sabar. Ya, jadi setelah kita mendengar hasil diskusi, mungkin kelompok 3 ada pendapat lain yang bisa
menambahkan hasil diskusi yang telah dipaparkan oleh teman? Tidak ada? Adakah tidak? Tidak ada? Luar biasa, tepuk tangan buat kelompok 1. Luar biasa. Hebat. Silakan duduk kembali. Ya, Pak Guru panggil, silakan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2. Kepada kelompok 2 kami persilakan waktu dan tempat. Salam teman-teman. Ini saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ada cerita juga di sini. Di lingkungan sekolah terjadi perbedaan pendapat antara dua kelas mengenai pelaksanaan kegiatan bakti sosial. Kelas X1 ingin kegiatan dilakukan di panti asuhan, sementara kelas X2 ingin dilakukan di lingkungan sekitar sekolah yang terdampak banjir. Kedua pihak bersikeras pada pendapatnya tanpa musyawarah. Pertanyaan diskusi yang pertama, sila Pancasila apa yang relevan untuk menyelesaikan konflik di atas? Jelaskan alasannya. Jawabannya, sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Alasannya, karena sila ini menekankan pentingnya bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Yang kedua, apa langkah yang sebaiknya diambil agar keputusan dapat diterima bersama? Jawabannya, langkah yang diambil adalah mengadakan musyawarah bersama antara kelas X1 dengan kelas X2. Demikian presentasi dari kelompok 2. Oke, jadi mungkin ada kelompok 4 yang bisa mengkritisi atau tidak sesuai dengan pendapat kalian, atau mungkin sudah benar. Bagaimana menurut pendapat bro? Sudah benar. Luar biasa, kelompok 2. Kami panggil hasil diskusi dari kelompok 3 untuk datang mempresentasikan di depan kelas. Silakan waktu dan tempat. Salam teman-teman. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan diskusi kami. Di sini ada soal, jadi kami masuk ke soal. Di lingkungan sekolah terjadi perbedaan pendapat antara dua kelas mengenai pelaksanaan kegiatan bakti sosial. Kelas X1 ingin kegiatan dilakukan di panti asuhan, sementara kelas X2 ingin dilakukan di lingkungan sekitar sekolah yang terdampak banjir. Kedua pihak bersikeras pada pendapatnya tanpa musyawarah. Pertanyaan 1. Sila Pancasila apa yang relevan untuk menyelesaikan konflik di atas? Jelaskan alasannya. Jawaban, sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Alasannya karena sedang menimbulkan pentingnya musyawarah untuk mencapai mufakat. 2. Apa langkah yang sebaiknya diambil agar keputusan dapat diterima bersama? Alasannya yang diambil adalah mengadakan musyawarah bersama antara kelas 1 dengan kelas 2. Sekian hasil presentasi kami dari kelompok. Luar biasa hasil presentasi. Sudah presentasikan hasil diskusi tadi.
Mungkin mungkin kelompok satu menurut kalian apakah hasil diskusinya sudah sesuai atau belum? Sudah sesuai. Sudah sesuai ya, sudah paham ya? Luar biasa, hebat. Kelompok 3, silakan duduk. Ya, mungkin terakhir kami panggil kelompok 4. Kepada ketua kelompok 4 silakan maju ke depan dan silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Halo, selamat pagi teman-teman dan Pagi. kelompok 4 dengan hasil presentasi membaca dua pembelajaran melalui kegiatan ini serta ini makna setiap sila Pancasila, 20 dedikasi dan mendiskusi contoh konkret penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah dan masyarakat. Kemudian menyampaikan isi diskusi kelompok secara tertib dan bertanggung jawab, petunjuk kegiatan. Diskusi secara kelompok setiap pertanyaan dan instruksi melalui tulis hasil diskusi. Kalian secara rapi dan jelas siapakah presentasi singkat itu dengan memanfaatkan hasil kerja kelompok aktivitas kasus di lingkungan sekolah terjadi perbedaan pendapat Anda antara dua kelas mengenai pelaksanaan kegiatan bakti sosial kelas 1 ini kegiatan dilakukan di panti asuhan, sementara kelas 2 ini dilakukan di lingkungan sekitar sekolah yang terdampak banjir. Kedua pihak keras para pendapat tentang bertanya diskusi. Silakan Pancasila apa yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik di atas. Jelas alasannya terakhir kenyataan yang penting hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Alasannya Pancasila itu menerapkan penting bermusyawarah untuk mencapai mufakat bersama. Dua, apakah langkah itu yang agar keputusan dapat diterima bersama? Langkah yang diambil adalah mengadakan bersama antara kelas 1 dengan kelas 2, baik sebelum dan hasil presentasi diskusi kami dari kelompok 4 sebelum. Oke, terima kasih. Ini merupakan kelompok terakhir hasil diskusi yang telah diperolehkan. Mungkin kelompok 2 ada rasa keberatan atau rasa tidak sesuai atau rasa hasil diskusinya tidak sesuai dengan materi yang kita pelajari atau sudah sesuai? Sudah sesuai ya? Luar biasa. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih anak-anak
sangat luar biasa. Kita sudah mendengar dan menerima materi tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan uh, hasilnya kita sudah bagikan hasil, ya kita sudah bagikan kelompok, dan kita sudah membahas tentang nilai-nilai yang sebenarnya yang harus diterapkan di dalam kehidupan masyarakat. Setelah kita mengerjakan kelompok, berdiskusi, dan kita mempersatukan perbedaan pendapat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, akhirnya anak-anak sudah memahami dan mengerti tentang pentingnya Pancasila sebagai dasar uh, hidup bagi setiap warga negara Indonesia. Untuk itu, ke depan sangat penting untuk kita berdiskusi dan menemukan masalah. Apabila kita mempunyai keinginan yang besar untuk mengetahui nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Ayo anak-anak, mungkin ini sudah hampir penghabisan jam kita, pertemuan kita pada hari ini hampir mau habis. Bapak Guru menyimpulkan materi pada hari ini adalah Pancasila adalah dasar negara kita. Pancasila mempunyai lima sila. Nilai-nilai yang terkandung di dalam 5 sila itu, setiap warga negara tidak ada yang terkecuali mentaati dan menerapkan di dalam kehidupan kami masing-masing, baik hidup di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, di lingkungan mengajar, di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, materi pelajaran pengetahuan pada hari ini membawa manfaat yang sungguh luar biasa, agar kita menjadi pelaku-pelaku menunjukkan nilai yang terbaik kepada masyarakat. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Dan sebelum kita mengakhiri, mungkin ada tanggapan tentang materi ini di antara siswa. Kami persilakan waktu. Mungkin ada tanggapan atau tidak. Bagaimana? Silakan. Dengan kegiatan ini kami di kelompok bisa memahami bahwa pentingnya dalam kekeluargaan dalam menjalankan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila untuk menerapkan atau untuk memotivasi dalam kehidupan kami dalam kehidupan kami. Luar biasa. Berarti Bapak Guru percaya sudah menerima dengan hati yang terbuka, sudah mengerti, sudah ini. Sekarang kita punya tugas adalah hanya tinggal terapkan nilai-nilai itu di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kita selalu menjadi manusia yang berguna di tengah masyarakat. Anak-anak, jangan lupa berdoa, semangat, tingkatkan semangat belajar kita untuk meraih cita-cita. Karena kehidupan kita masa depan itu sungguh ada, tidak mungkin tidak ada. Semua orang itu belajar baru pintar. Semua orang itu berjuang. Hanya hujan sendiri datang sendiri, hujan ini. Yang lain-lain itu manusia kerja, manusia belajar, manusia keluar keringat, dan lain-lain. Oleh karena itu, akhir daripada materi ini mungkin ada tanggapan lain dari siswa. Selain yang tadi, ada gak yang berkaitan dengan materi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin ada tanggapan lain? Enggak ada? Luar biasa. Sudah paham? Sudah pahami? Oleh karena itu, kita selalu semangat meraih cita-cita. Anak
anak bangsa, membangun Indonesia yang lebih maju. Semoga Tuhan memberkati kita semua, dan akhirnya materi kita sampai di sini, dan kita akan ketemu pertemuan yang kedua pada minggu yang akan datang. Jaga kesehatan, tetap belajar, ingat selalu akan guru. Tuhan memberkati kita semua. Salam.